Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Getara Balanski. Di sini saya mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan di sini saya akan memaparkan mengenai judul seminar proposal saya, yaitu implementasi pendidikan karakter melalui kegiatan religius siswa kelas 1 di SDN 03 Rantabayur. Baiklah, saya akan memaparkan mengenai judul seminar proposal saya ini, yaitu implementasi pendidikan karakter melalui kegiatan religius di SDN 03 Rantabayur. Jadi sebelumnya, mengapa saya tertarik mengambil judul seminar proposal ini? Karena menurut saya pada kegiatan religius di SDN 03 Rantabayur ini dapat membentuk karakter siswa secara tidak langsung, terutama akhlakul karimah dan moral siswa. Dan pada permasalahan juga di sini, mengapa karena ada anak-anak yang memiliki karakter yang kurang baik menurut saya ketika saya penelitian di sana. Kemudian dengan adanya kegiatan religius ini melatih atau membentuk secara tidak langsung, sekolah bisa membentuk karakter siswa menjadi karakter yang lebih baik lagi, terutama pada tutur kata, yaitu yang mana siswa harus bersopan santun kepada guru ataupun orang yang lebih tua di lingkungan sekolah, sosial, rumah, dan dimanapun. Jadi madrasah, memang madrasah pertama anak itu di rumah, tapi anak juga harus dibentuk ketika masih SD. Sifatnya, sikapnya merupakan karakter yang baik dibentuk dari bangku sekolah dasar. Jadi mengapa anak kelas 1 di SDN ini sudah diajak untuk ikut serta dalam kegiatan religius setiap hari Jumat, yang mana kegiatan ini merupakan kegiatan dari salah satu kegiatan Banyuasin unggulan dari Kabupaten Banyuasin, yaitu Banyuasin Religius. Dan di sini kegiatannya yaitu pada hari Jumat, setiap hari Jumat. Adapun agendanya yaitu anak-anak diajak untuk bersama-sama berjamaah sholat duha, kemudian mengaji juz amma. Dan di sini anak-anak mengaji juz amma dan juga sekaligus ada hafalan juz amma. Dan di sini anak-anaknya tidak dari guru yang menjadi imam, tapi anak-anak dari SDN 03 Rantabayur itu tersendiri. Meskipun tidak berbasis keagamaan, tapi menurut saya sudah sangat efektif yang dilakukan oleh pihak sekolah sesuai dengan penelitian saya, yaitu secara tidak langsung karakter siswa sudah sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini. Dan juga kegiatan ini dilaksanakan setiap Jumat, yaitu mulai dari kelas 1 sampai dengan anak-anak kelas 6, untuk semuanya ikut serta dalam kegiatan Banyuasin Religius ini. Baiklah, pada selanjutnya kita akan masuk ke bab 1 pada penelitian saya. Jadi pendidikan merupakan sebuah usaha yang ditempuh oleh manusia dalam rangka memperoleh ilmu, kemudian dijadikan sebagai dasar untuk bersikap atau berperilaku. Karena itu, pendidikan merupakan salah satu pembentukan karakter manusia. Karena itu, pendidikan merupakan suatu proses yang dilakukan manusia terjadi pada suatu pendidikan. Jadi kepribadian atau karakter itu merupakan sesuatu yang sangat penting dimiliki oleh setiap orang, terutama dalam sekolah dasar itu ditanamkan mulai dari anak-anak kelas 1. Pendidikan karakter merupakan cara dalam menanamkan nilai-nilai karakter yang meliputi komponen pengetahuan dan kesadaran atau kemauan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Baik, selanjutnya pada identifikasi masalah, berdasarkan hasil observasi saya, bahwasannya terdapat beberapa permasalahan yang saya temui di lapangan. Adapun identifikasi pada penelitian ini yaitu masih ada siswa yang belum menerapkan sikap sopan santun terhadap guru di lingkungan sekolah. Yang kedua, masih ada siswa yang sering tidak masuk sekolah dan melanggar
peraturan di sekolah. Yang ketiga, kurangnya minat siswa untuk ikut serta dalam kegiatan keagamaan di sekolah. Kemudian batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Peran guru dan sekolah dalam membentuk karakter siswa di sekolah. 2. Penerapan pendidikan karakter siswa melalui kegiatan religius. Yang ketiga, minat siswa di sekolah dasar 03 Rantau Bayur dalam mengikuti kegiatan religius. Yang keempat, ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang saya yang telah dimukakan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah 1. Bagaimana penerapan guru di sekolah dalam membentuk karakter siswa di SDN 03 Rantau Bayur. Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi sekolah dan guru dalam melaksanakan kegiatan religius di SDN 03 Rantau Bayur. Kemudian yang ketiga, bagaimana dampak pelaksanaan kegiatan religius di dalam pembentukan karakter siswa kelas 1 di SDN 03 Rantau Bayur. Kemudian ada tujuan penelitian. Sesuai dengan topik permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui bagaimana cara penerapan guru dan sekolah dalam membentuk karakter siswa di SDN 03 Rantau Bayur. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi sekolah dan guru dalam melaksanakan kegiatan religius di SDN 03 Rantau Bayur. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak pelaksanaan kegiatan religius dalam pembentukan karakter siswa kelas 1 di SDN 03 Rantau Bayur. Kemudian ada manfaat penelitian. Yang pertama, ada manfaat teoritis. Yang pertama yaitu untuk menanamkan pengetahuan dan wawasan mengenai implementasi pendidikan karakter siswa melalui kegiatan religius di SDN 03 Rantau Bayur. Yang kedua, dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan karakter siswa melalui kegiatan religius. Kemudian ada manfaat praktis. Jadi manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada bagi guru sebagai sumber informasi dan sebagai wawasan bagi tenaga pengajar atau guru bahwa pentingnya pendidikan karakter terhadap siswa melalui kegiatan keagamaan. Yang kedua, ada bagi siswa. Jadi bagi siswa ini dalam hasil penelitian saya ini diharapkan dapat menjadi contoh untuk siswa dalam menerapkan karakter yang baik terhadap guru, orang tua, teman sebaya, dan bahkan terhadap orang-orang yang lebih tua di lingkungannya. Yang ketiga, ada bagi sekolah. Jadi penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi sekolah dalam membentuk karakter siswa di sekolah, dimulai dari anak-anak kelas rendah sampai ke anak-anak yang kelas atas dengan kegiatan religius di sekolah. Kemudian bagi peneliti, jadi bagi peneliti supaya dapat mengetahui dan menerapkan menerapkan secara langsung bagaimana cara dalam membentuk karakter siswa, terutama dimulai dari anak-anak kelas rendah. Nantinya setelah mengajar dan juga sebagai pedoman atau masukan bagi peneliti sebagai tugas akhir untuk meraih gelar SPD Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Pada tinjauan pustaka, peneliti ada di sini penelitian yang dilakukan oleh Meirosa Chairani, implementasi pendidikan karakter religius dan disiplin melalui budaya sekolah di Min 2 Lampung Selatan. Jadi skripsi tersebut mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama membahas pendidikan karakter religius. Hanya saja skripsi tersebut dalam pengimplementasiannya yaitu melalui kegiatan budaya sekolah. Berbeda dengan penelitian saya yaitu mengenai implementasi pendidikan karakter melalui kegiatan religius. Yang kedua, ada penelitian Roib Novianto, sama-sama juga tapi dalam pengimplementasiannya dia melalui kegiatan keagamaan oleh Anita Nur Afifah, implementasi pendidikan karakter melalui pembiasaan kegiatan keagamaan.
di SD Muhammadiyah Purwokerto Utara. Selanjutnya ada landasan teori. Jadi pada landasan teori ini peneliti akan membahas mengenai implementasi pendidikan karakter. Yang pertama ada teori pendidikan karakter, yang mana menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan berpedoman pada istilah Jawa yaitu among, yaitu yang mana cara atau tindakan memaksa walaupun sekedar memimpin, kadang-kadang juga tidak perlu kita sekedar mencampuri kehidupan anak jikalau anak berada dalam kehidupan yang salah. Kita tidak memakai dasar regering, touch and order, tetapi order and free, tertib, tata tentram. Kita akan selalu menjaga atas kelangsungan batin si anak. Kemudian ada pengertian pendidikan karakter, dan juga ada di sini ada tujuan pendidikan karakter, bahwasannya pendidikan karakter ini bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter atau akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang. Yang kedua ada hambatan dalam faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan karakter. Jadi di sini hambatan pendidikan karakter ini tidak terlepas dari beberapa faktor yang mendukungnya. Faktor tersebut mencakup faktor eksternal maupun faktor internal. Berarti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan karakter dari dalam individu itu sendiri ke arah yang lebih baik. Jadi kalau faktor eksternal yang mempengaruhi pembentukan karakter antara lain masyarakat, kebijakan pendidikan, kesepakatan, kurikulum terpadu, pengalaman belajar. Kemudian faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan karakter. Jika ada faktor penghambat, maka ada faktor pendukung atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan karakter siswa. Yang pertama ada faktor insting atau naluri, yang kedua ada adat atau kebiasaan, yang ketiga ada keturunan sifat-sifat atau asasi anak merupakan pantulan sifat-sifat asasi orang tuanya. Yang keempat ada lingkungan. Mileu artinya suatu yang melengkapi tubuh yang hidup. Secara tidak langsung merupakan lingkungan seperti lingkungan sekitar peserta didik. Kemudian ada karakter religius. Di sini pengertian karakter religius merupakan sikap dan perilaku yang patuh dan dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, seperti toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup religius. Ini juga bisa diartikan sebagai nilai karakter dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ada tujuan karakter religius. Jadi tujuan pendidikan karakter religius ini menurut Abdullah adalah mengembalikan fitrah agama pada manusia. Jadi dalam pelaksanaan di sekolah, pendidikan karakter berfungsi pertama menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting. Kemudian ada nilai-nilai karakter religius. Di sini ada nilai jihad, nilai amanah. Kemudian ada peran kepala sekolah, guru, siswa dan dalam implementasi pendidikan karakter siswa kelas 1 melalui kegiatan religius di SDN 03 Rantau Bayur. Jadi kalau peran sekolah merupakan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka membentuk karakter siswa. Kalau dalam pandangan kepala sekolah SDN 03 Rantau Bayur ini, implementasi pendidikan karakter juga berorientasi pada nilai-nilai religius. Kemudian ada peran guru. Pendidikan karakter yang dilaksanakan di sekolah akan berhasil jika dilakukan bersama-sama, tidak terkecuali oleh guru-guru, karena sebagai contoh yang baik di kelas maupun di luar kelas. Kemudian ada peran siswa. Peran siswa dalam pendidikan karakter bahwasanya di samping berperan sebagai peserta didik dalam proses belajar mengajar, siswa juga berperan sebagai pelaksana kegiatan dalam berbagai aktivitas. Salah satunya itu pembentukan karakter yang mana siswa harus memiliki
karakter moral yang baik sebagai peserta didik. Kemudian di sini metode penelitian. Jadi di sini saya menggunakan metode jenis penelitian metode kualitatif, yang mana dalam penelitian ini jenis dan sumber data saya itu yang pertama data primer, yaitu seperti catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, data-data mengenai informan. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh, yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Kemudian ada waktu dan tempat penelitian. Waktu tempat penelitian saya itu dilaksanakan pada tahun 2022 pada hari Jumat 27 Mei di SDN 03 Rantabayur, Kabupaten Banyuasin, beralamatkan di Kampung 4 Jalan Pasira Uding, Desa Paldas, RT 1 RW 1. Kemudian kemudian dalam teknik pengumpulan data saya menggunakan observasi partisipatif, kemudian observasi terus terang dan tersamar, observasi terstruktur, kemudian ada wawancara. Wawancara yang tersendiri ada wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Kemudian saya ada juga menggunakan dokumentasi sebagai salah satu penguat saya dalam mengambil data-data kepada sumber data. Kemudian ada pengecekan keabsahan data. Kemudian saya memeriksa terhadap keabsahan pada data dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada seorang penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan pada penelitian kualitatif. Selanjutnya di sini ada beberapa juga daftar pustaka yang saya ambil. Salah satunya adalah dari buku Fitri Agus dan Zainul pada tahun 2012, pendidikan karakter berbasis nilai dan etika di sekolah, Yogyakarta, di Arus Media. Kemudian rencana waktu pelaksanaan penelitian. Rencana waktu pelaksanaan penelitian pada tahun rencananya saya akan melaksanakannya pada ajaran tahun baru, yaitu 2022-2023, yang mana pada penelitian ini saya akan meneliti di SDN 03 Rantabayur, Kabupaten Banyuasin, beralamatkan di Kampung 4 Jalan Pasira Uding, Desa Paldas, RT 1 RW 1 sebagai tempat penelitian saya, sesuai dengan judul seminar proposal saya. Saya rasa terima kasih. Cukup di sini dulu presentasi mengenai judul seminar proposal saya. Apabila saya ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kalam saya ucapkan wassalamualaikum.